Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ridwan Badruddin dan saya sendiri Muhammad Fadila Akbar. Untuk tugas besar matematika informatika ini, kami mengambil materi relasi dan fungsi. Sedikit review dari materi sebelumnya. Suatu himpunan memiliki elemen. Hubungan elemen suatu himpunan dengan himpunan lain disebut dengan relasi. Sebelum masuk ke dalam materi relasi, kita bahas dulu matriks yang nanti dapat digunakan sebagai suatu representasi relasi. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Ukuran baris disebutkan terlebih dahulu sebelum ukuran kolom, dan entry dari sebuah matriks biasa disajikan dalam bentuk A, I, J, di mana I menyatakan nama baris dan J adalah nomor kolom. Pada implementasinya nanti, selalu perhatikan indeks baris dan kolom dimulai dari angka 0 atau 1. Berikut contoh matriks A dengan ukuran M baris dan M kolom. Terdapat beberapa jenis matriks khusus, yaitu pertama, matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang ukuran baris dan kolomnya sama. Berikutnya kita juga mengenal matriks simetri, yaitu matriks di mana setiap elemen pada posisi I, J nilainya selalu sama dengan elemen pada posisi J, I. Sebagai contoh, pada matriks A berikut, elemen pada posisi 1, 3 sama dengan elemen pada posisi 3, 1. Demikian juga untuk elemen pada posisi 2, 4 sama dengan elemen pada posisi 2, 3, 2. Berikutnya kita mengenal matriks biner, yaitu matriks yang dimana elemen hanya bernilai 0 atau 1. Kita juga mengenal matriks transpose, yaitu matriks yang diperoleh dengan pertukaran nilai pada baris dan kolom. Jadi semuanya pada matriks semua menjadi nilai pada kolom matriks hasil transpose. Masih ada beberapa jenis matriks khusus yang lain, yaitu matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemen selain diagonalnya bernilai 0. Yang berikutnya ada matriks identitas, yaitu matriks diagonal dengan semua elemen diagonal bernilai 1. Berikutnya kita mengenal matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah disebut jika elemen dalam nilai indeks baris lebih kecil daripada nilai indeks kolom, semuanya bernilai 0. Nah, kemudian matriks dikatakan sebagai matriks segitiga atas jika elemen dengan nilai indeks kolom lebih kecil daripada nilai indeks baris bernilai 0. Setelah membahas materi matriks, kita akan masuk ke dalam materi relasi yang akan dibacakan oleh rekan saya Ridwan Badruddin. Relasi adalah hubungan antara elemen pada suatu himpunan dengan elemen pada himpunan lain. Untuk relasi himpunan pertama disebut domain, dan pada himpunan kedua disebut kodomain. Relasi pada kedua himpunan disebut juga dengan relasi primer. Sebagai contoh, jika dinyatakan relasi R adalah hubungan antara mahasiswa dengan nilai matematika yang diperoleh pada semester ganjil, maka bisa dinyatakan bahwa relasi pada himpunan B adalah Dapa BC, Yosef A, Harkunti A, Mahendra B. Lalu kenapa Wayan tidak muncul pada himpunan relasi tadi? Dikarenakan Wayan tidak mengambil mata kuliah matematika tersebut. Dari contoh berikut kita lihat tidak elemen pada kedua himpunan pasti berhubungan dengan relasi tertentu. Definisi relasi biner R antara himpunan A dan B, himpunan bagian dari perkalian kartesiar dari himpunan A dan B, jika elemen A kecil pada himpunan A besar terhubung B kecil dan pada B
pada B besar oleh relasi R, maka kita nyatakan pasangan elemen AB adalah elemen dari R. Contoh, himpunan P yang terdiri dari 2, 3, 4 dan himpunan Q yang terdiri dari 2, 4, 8, 9 dan 15. Maka jika terdapat R habis membagi, maka kita enumerasi pasangan bilangan yang terdiri menjadi elemen dari R. Pasangan dari 2 dari himpunan P dan bilangan 8 dari himpunan Q adalah elemen dari R. Contoh lain, pasangan nilai 3 dan 8 bukanlah bilangan dari R. Relasi pada sebuah himpunan. Relasi pada satu himpunan. Dalam sebuah himpunan dimungkinkan adanya relasi di antara elemen-elemen pada himpunan tersebut. Jika relasi R adalah himpunan bagi